saluran Cetak Biru Transformasi Digital Pendidikan melalui Rumah Pendidikan. Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan merupakan panduan strategis yang mengintegrasikan berbagai layanan digital pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik formal maupun non-formal dalam satu ekosistem yang inklusif, yang efisien dan juga berkelanjutan. Cetak Biru Rumah Pendidikan ini menawarkan solusi integrasi layanan digital pendidikan melalui super apps yang tadi sudah ditampilkan di video untuk memudahkan kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, bahkan tentunya peserta didik dan masyarakat untuk menggunakan layanan pendidikan, layanan digital dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pak Menteri, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan rilis versi beta atau versi awal dari super aplikasi Rumah Pendidikan yang dapat diakses melalui laman rumahpendidikan.go.id atau dapat diunduh melalui aplikasi Android maupun iOS di Play Store dan App Store. Versi beta ini merupakan integrasi platform digital yang sebenarnya yang sudah ada, namun kemudian diintegrasikan untuk menghindari informasi layanan yang tumpang tindih dan tentunya untuk memastikan penggunanya mendapatkan kemudahan. Tadi Pak Menteri sudah ketemu dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa yang sudah mendapatkan kemudahan karena tidak lagi perlu menghafal nama webnya, tidak perlu lagi menghafal info yang lain-lain, bahkan dengan satu password bisa masuk ke semua kecuali untuk masuk ke data-data yang sifatnya sensitif. Dengan super aplikasi Rumah Pendidikan tersebut kita rancang untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Kita kelompokkan tadi sudah disampaikan di dalam video juga. Ada ruang utama yang meliputi ruang GTK untuk pengembangan karir dan kompetensi guru, ada ruang murid untuk menyediakan akses pembelajaran dan evaluasi murid, kemudian juga ada ruang sekolah untuk pengelolaan sumber daya pendidikan, ada ruang bahasa yang berfokus pada pelestarian dan pengajaran bahasa, serta ruang pendukung yang terdiri dari ruang pemerintah untuk mendukung data, ada ruang mitra untuk penguatan kolaborasi lintas sektor, ruang publik untuk mendorong partisipasi masyarakat, dan ruang orang tua untuk memperkuat peran orang tua di dalam pendidikan anak, termasuk di dalamnya untuk memperkuat pendidikan informal. Nah, kita sudah berada di websitenya Bapak Ibu, rumahpendidikan.go.id. Ini tampilannya, ini masih dalam status website ya, belum dalam bukan aplikasi di Play Store atau di App Store. Entah apakah bisa di-download, sudah ada di App Store atau masih di Play Store. Yang pasti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di menu-menunya ini temukan ruang pendidikan Anda. Jadi yang pertama ada ruang GTK, ruang guru dan tenaga kependidikan. Ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Jadi ini semacam rumah, mungkin filosofinya seperti itu ya. Jadi aplikasi ini adalah rumah secara umum. Nah di dalam rumah itu ada ruangan-ruangan kan tentunya. Nah ini nih ruang-ruangnya, ruang GTK, ruang murid dan seterusnya. Coba kita sebagai guru kita buka ruang GTK. Apa sih isi dari ruang GTK? Ruang GTK adalah akses segala informasi dan kebutuhan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Nah, di ruang GTK ini ada isinya yang pertama diklat, sertifikat pendidik, pelatihan mandiri, komunitas. Oke. Kemudian ada karir dan kinerja. Oh, pengelolaan kinerja sudah ada di sini nih, Bu, Bapak Ibu. Apakah ini artinya kita akan hijrah dari PMM ke rumah pendidikan ini? Ya, karena kan ini ada penilaian pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Anda untuk pengembangan diri dan satuan pendidikan. Oke, kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi. Kemudian ada inspirasi pembelajaran, di sini ada perangkat ajar, CPATP,
ide praktik, bukti karya, video inspirasi, asesmen murid kelas. Sepintas kurang lebih sama ya dengan PMM, fungsinya ya dalam hal pengembangan kompetensi guru, pelatihan, kinerja ya. Tapi nanti tentu adalah perbedaan antara PMM dengan rumah belajar ini. Kita tidak fokus mencari perbedaan di video kali ini. Kita fokusnya kita jelajahi sekilas terkait rumah pendidikan ini. Coba kita buka di ruang murid. Apa sih isinya? Oke, ada sumber belajar, buku bacaan digital, akun pendidikan, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan. Catatan perjalanan pendidikan siswa dari awal hingga jenjang terkini. Oke, di sini ada riwayat pendidikan siswa. Jadi di sini akan tercatat nantinya mulai dari siswa mungkin TK sampai mungkin SMA ya, rekam jejak sekolahnya mungkin seperti itu. Kita ke ruang sekolah, apa isinya? Di sini ada profil sekolah, kemudian rapor satuan pendidikan, rencana kegiatan dan belanja sekolah, BOS, kemudian akun pendidikan. Kemudian ruang bahasa, ya kamus, penerjemahan daring, layanan UKBI, BIPA daring. Oke. Ruang pemerintah. Nah, pemerintah ada ruangnya juga nih di rumah pendidikan. Apa sih isinya? Neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, sistem dan integrasi PPDB, data pendidikan daerah. Oke, ruang mitra. Publikasi ilmiah, mitra berjasa pendidikan, kolaborasi pendidikan, relawan pendidikan, informasi diri. Jadi relawan pendidikan ini kan nanti juga akan dilakukan apa ya dia? Dieksekusi ya oleh pihak Kementerian Pendidikan. Seperti apa relawan pendidikan kita akan bahas di video berikutnya ya. Ada ruang publik. Ini ruang publik pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, layanan informasi dan pengaduan, rapor publik. Dan ruang yang terakhir, ruang orang tua. Di sini ada layanan informasi dan pengaduan, panduan pendampingan, dukungan belajar, konsultasi pendidikan. Oke nih, kemudian di bagian tab bawah ini ada cari. Ya, kemudian ada notifikasi, nanti diminta login ya. Login dengan akun belajar mungkin atau akun Google biasa, nanti kita lihat. Kami pun ini belum coba login Bapak Ibu ya. Tapi